Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Naurelia Putri Fabrianti. Saya Siska Amelia Kusmawati. Kami dari SMA Negeri Tarunanala, Jawa Timur. Dari kelas 11-3. Di video ini kita mau ngapain ya? Kok ada karya yang ditampilkan sih di sini? Kenapa sih, Amel? Kira-kira ngapain ya? Iya. Oh iya, sebelum itu bisa kalian amati dulu nih dari karya yang kita tampilkan. Jadi di video ini kita bakalan apresiasi seni. Nah, sebelum itu dari segi penglihatan saja sudah banyak banget nih perbedaan dari karya yang ditampilkan oleh Siska dan juga saya. Sebelumnya kami informasikan dulu, karya yang kami tampilkan bukanlah karya hasil buatan kami pribadi, melainkan dari alumni kami yang telah dipajang di SMA Negeri Tarunanala, Jawa Timur. Kalau dari Siska, menurut kamu gimana nih karya dari yang kamu tampilkan ini? Jadi karya yang saya pilih sendiri di sini bisa dilihat kalau bentuknya itu lingkaran ya. Diameternya kurang lebih 30 cm dan di sini bisa dilihat ada tekstur berupa kayu, keram dan juga tali-talian gitu. Kalau Naura gimana nih? Nah, kalau punya saya terlihat berbeda banget ya, karena punya Siska lingkaran, sedangkan kalau punya saya persegi panjang, vertikal ataupun berdiri. Nah, kalau tentang tekstur, punya Siska kan sangat timbul banget ya, karena karena punya Siska ini mereka benar-benar menggunakan bahan tambahan, sedangkan kalau yang saya tampilkan hanya menggunakan cat, namun tetap timbul yang dibuat oleh cat itu sendiri. Benar. Oh ya, pasti kalaupun karyanya keren ada judulnya nih, tapi kita nggak nemuin judul ya dari karyanya ini. Mungkin bisa dimulai dari Siska dulu. Jadi ini kebetulan adalah karya dari kakak senior kami. Sayang banget nih pelukis dari karya sendiri ini anonim. Alias tidak diketahui ya teman-teman, sayang banget. Karya sebagus ini loh. Iya, benar. Dan judulnya juga nggak ada sayangnya. Ya, jadi kita buat judul sendiri ya teman-teman. Jadi judul dari karya ini yang saya berikan dia adalah pemandangan pantai saat terbenamnya matahari. Dan karya ini dibuat pada tahun 2024. Baru banget ya berarti. Beda nih kalau sama punya saya berarti. Lupa ulang. Cek, cek. Kurang kencang kayaknya. Cek, cek. Sini. Dikerah. Ulang nih Pak. Sini aja. Ngulang nih. Berarti Ulang aja Pak. Ulang aja Pak. ayo ulang. Ulang ya Pak. Yuk. Assalamualaikum. Pak ya Pak. Tenang. Pak, poin-poinnya kayak memahami gitu nggak usah disebutin, nggak apa-apa kan Pak? Halo. Itu suaranya kenceng nggak sih Pak? Halo? Atau tuker aja Pak? Halo. Halo? Assalamualaikum. Mic-nya loh Pak berarti Pak. Bawah ya Pak. Cek. Loh, cek, cek. 1 2 2 1 2. Loh. Dengar kok. Coba. Cek. Nah itu kan dideketin. Coba kalau saya taruh sini. Cek. Halo semua. Cek. Oke, berarti Pak sampai apa? ulang aja bagian kamu Ya. judul aja ya. Hitung Pak. Jadi dari karya yang saya pilih ini sayangnya
pelukis dan judulnya itu anonim, jadi Alias ada. nggak diketahuin ya. Aduh, Sayang sayang banget nih banget. karya sebagus Bener. ini nggak ada namanya, nggak ada judulnya. Tapi dari itu saya bikin judul sendiri nih buat karya ini, yaitu Pemandangan Pantai Saat Terbenamnya Matahari. Nah, kalau dari karya yang saya pakai, yaitu saya buat judul sendiri juga sama seperti punya Siska, melainkan tahun pembuatannya berbeda. Karena pembuatan karya berbentuk lingkaran ini dibuat tahun 2024, sedangkan yang saya ketahui dan informasi yang saya dapat, karya yang saya gunakan dibuat pada tahun sebelum 2024. Untuk detailnya kapan? Masih belum kita cari tahu lagi nih. Nah, untuk judulnya saya buat Pesona Indonesia dengan beragam kebudayaan dan juga kekayaan yang diapit oleh beberapa keberagaman dari negara luar. Untuk ukurannya sendiri, punya saya memiliki panjang sekitar 40 cm dan juga lebar sepanjang 122 cm. Untuk bahan pembuatannya sendiri yaitu menggunakan media kayu sebagai media alasnya atau media lukisnya dan juga cat akrilik. Lanjut nih. Jadi bisa dilihat sendiri dari karya yang saya pilih ini punya beragam warna ya. Iya, sangat colorful gitu ya. Iya, Jadi colorful kayak banget ini. membuat kita yang nonton tuh sangat tertarik Iya. dan bener-bener bikin kita pengen ngeliat terus gitu ya. Iya juga ini dilihat sendiri backgroundnya ini punya dua warna loh, tapi nggak nabrak-nabrak banget ya. Iya, keren banget ini Justru malah pembuatnya. nyatu gitu loh antara warna biru dan juga merah. Ditambah ada kesan awan-awan dan ada matahari juga di tengah gitu. Kalau Naura sendiri gimana nih perpaduan warnanya? Nah, kalau punya saya, perpaduan warnanya ini sangat ramai banget ya, bisa dibilang Rame banget. hampir banyak warna nih yang digunakan. Dimulai dari warna biru pada bagian laut, gunung, kemudian ada efek awan-awan juga nih teman-teman. Kemudian ada warna putih di bagian Monas, ada warna merah juga di bagian bendera kita, ada warna coklat nih, beberapa warna coklat dari coklat tua, coklat muda, ada di bagian burung hantunya. Ada juga perempuan yang sangat cantik yaitu asli Indonesia nih kayaknya yang Pakai ditiru baju ya. adat nih udah. Keren. Ayo bisa tebak nggak nih baju adat apa? Coba apa Mel? Jadi itu adalah baju adat dari suku Papua. Papua. Keren banget, ini ada warna ungu dan lain-lain lagi karena banyak banget nih warnanya. Ada Gunung Fuji juga loh. Iya, di karena bawah. itu memang diapit dari keberagaman budaya negara luar juga. Tapi punya kita kelihatan nggak kalah saing juga kok. Jelas Oke, loh. lanjut nih. Kalau dari gambar punya saya memiliki unsur garis karena garis sendiri merupakan unsur dasar yang sangat penting dalam seni rupa, termasuk pada lukisan milik saya ini. Kalau punya Siska gimana nih? Jadi kalau di karya yang saya pilih sendiri itu tidak memiliki unsur garis ya, bisa dilihat sendiri karena kebanyakan ini gradasi-gradasi semua loh ternyata. Mungkin ada tambahan unsur-unsur kerang dan ini kerangnya timbul loh. Kerang asli. Keren. Dan Kira-kira juga ngambilnya dari mana ya? Kayaknya harus kita ke harus pantai cari tahu dulu. juga. Iya, Pantai berarti dulu nggak sih? sangat niat dan Iya, effort nih effort buat banget. membuat karya sebagus ini. Nah, kalau dari tekstur tadi di awal kita sudah menyinggung ya. Kalau punya saya hanya sedikit bertekstur karena efek dari catnya saja. Karena tidak menggunakan bahan ataupun peralatan tambahan. Nah, kalau punya Siska, Jadi ini ya sesuai yang saya jelaskan tadi, ada beberapa bahan tambahan nih selain cat yang dipakai untuk melukis backgroundnya ini. Ada tali seperti tali goni, ada kerang dan juga ranting pohon. nah, kalau dari punya saya, mereka memiliki keseimbangan yang simetris, namun gambarnya tidak diagonal dan juga memiliki irama dalam gambarnya. Dalam lukisan ini ada pengulangan unsur-unsur seni rupa seperti warna. Nah, jadi kenapa bisa disebut seperti itu? Karena warna yang digunakan tidak hanya di satu bagian saja, seperti warna merah. Ini tidak hanya digunakan di bendera Indonesia saja, melainkan ada di bagian apa ya ini? Kayak dari Cina nggak sih, Siska? kayak Keren bangunan-bangunan banget. asing luar Iya biasa benar. sini. Dan juga bentuk dari bidang yang teratur karena menciptakan kesan harmonis dan juga mencuri perhatian kita sebagai audiens. Kalau punya Siska gimana nih?
Jadi di sini dari karya yang saya pilih juga ini ada iramanya, yaitu ada di bagian tali ini yang ada Iya, bener banget. berulangan Kelihatan ini kayak banget ya. pasir gitu ya, tapi dibuat secara melengkung-melengkung gitu loh. Dan juga apa ya nih, ini karya ini juga tidak simetris karena bisa dilihat dari perpisahan dari tengahnya sini antara kanan dan kirinya itu nggak sama, jadi nggak simetris dari karya ini. Nah, selanjutnya bagian mana sih yang bikin kita tertarik sama lukisan ini? Kok bisa sampai kita pilih untuk menjadi bahan kita sebagai presentasi? Kalau dari saya pribadi, yang pertama pasti yang sangat mencolok yaitu pada bagian warna yang sangat beragam. Selain itu ada komposisi, subjek, dan juga makna dari karya seni ini. Selanjutnya juga ada detail-detailnya nih, seperti ada tambahan kayak harmoni musik, kemudian efek-efek awan, dan juga ini ada Monas, keren banget. Kalau punya Siska, gimana sih? Yang bikin saya tertarik kepada karya ini adalah penggunaan kerang-kerang ini loh, yang bikin apa ya, realistis gitu Iya loh. bener, kayak makin nyata gitu Makin ya, nyata kayak banget lihat gitu secara loh, langsung kayak, gitu. Waduh, ini pantai beneran gitu. Oh aduh. Jadi lanjut ya. Oke, lanjut nih. Kalau yang saya rasakan pribadi ya, setelah melihat karya ini, yang pertama pastinya bangga. Kagum Karena kita sebagai warga Indonesia, justru yang pertama tuh kita bangga dengan ragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, selain itu, yang buat saya bangga selain ragamnya kebudayaan Indonesia, kalau di lukisan ini terlihat juga ada kebudayaan dari ataupun ciri khas dari negara luar. Seperti yang di atas ini ada Menara Pisa ya, dan di bawah ini ada Gunung Fuji. Nah, itu membuat saya kayak, wah ternyata keberagaman dari kebudayaan Indonesia ini juga tidak kalah saing dan tidak kalah menarik dari milik negara luar. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia dan juga generasi penerus bangsa, kita harus bangga dan juga kita harus melanjutkan terus tradisi-tradisi baik yang ada dari kebudayaan kita. Seperti itu. Nah, kalau makna dari lukisan yang saya gunakan ini yaitu keberagaman budaya dan kekayaan bangsa yang patut dibanggakan untuk terus dilestarikan. Kalau punya Siska, Jadi yang saya tangkap dari karya seni ini adalah isinya tentang indahnya pemandangan pantai pada sore hari, tepatnya saat matahari mulai tenggelam dan langit mulai berubah ke oren-orenan. senja ya berarti. Senja banget, anak senja. Siapa nih yang anak senja nih? Pasti kalau anak senja lagi nonton ini sambil dengerin lagu-lagu Kebayang-bayang ala-ala anak senja. Minum kopi ya? Waduh, asik banget itu. Nah, selain itu, setiap lukisan itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya atau pelukisnya. Kalau menurut saya pribadi, dari lukisan yang saya gunakan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Seperti yang pertama, kebanggaan nasional atau nasionalisme alias cinta tanah air. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, keindahan dari alam Indonesia. Kalau dari punya Siska gimana Jadi nih? dari karya seni ini yang pesan yang saya bisa ambil adalah tetap bersyukur dan menghargai atas keindahan yang ada di dunia ini. Berarti apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Ingat Tuhan ya. Ada pemandangan seindah ini loh. Keren. Nah, selain itu ada konteksnya juga nih dari lukisan yang kita pilih. Kalau dari punya saya ada konteks sosial, yaitu dari keberagaman dan juga toleransi, serta kehidupan rakyat Indonesia dengan bangga adanya baju adat dari Indonesia sendiri, serta ada konteks politik yaitu nasionalisme dan juga identitas bangsa. Dan konteks dari lukisan ini yang bisa saya ambil adalah sosial, yang sesuai yang saya bilang tadi, yaitu tetap bersyukur atas indahnya pemandangan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, menurut saya karya dari kedua ini baik. Kalau menurut saya malah semua karya itu baik karena pasti ada makna terdalam yang ingin disampaikan dari pelukis untuk bisa ditunjukkan kepada rakyat luar gitu kan. Nah, kalau punya saya, menurut saya karya ini sangat baik. Mengapa sih baik? Karena sebagai bentuk kebanggaan menjadi warga Indonesia, negara yang memiliki kebudayaan
alam, keberagaman yang dapat diperkenalkan pada masyarakat luar dan juga dilestarikan. Serta saya sendiri suka banget nih sama karya ini karena memiliki keindahan visual yang sangat menawan dan juga kebanggaan terhadap identitas bangsa. Kalau punya Siska, Jadi kalau punya saya sendiri, saya setuju banget kalau karya ini tuh bagus banget dan enak dipandangnya gitu loh. Terutama saya yang suka pantai ya, pantai yang suka lihat pemandangan-pemandangan banget, itu pasti suka lihat lukisan-lukisan kayak gini nih. Nah, berarti Siska anak senja, guys. bukan udah sih, mungkin dari karya saya itu aja sih. Nah, oh ya teman-teman, tadi kan kami sudah informasikan di awal terkait lukisan ini milik dari alumni sekolah kami, yaitu kakak kelas kami yang sekarang sudah lulus nih, bisa disebut lulus nih. Dan juga di Semantar Nala ini Bapak Ibu Guru sangat mengapresiasi karya dari siswa-siswinya, yaitu kita ada ruangan sendiri loh teman-teman yang digunakan untuk koleksi-koleksi karya dari siswa. Selain itu, kalau kalian main ke SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur, juga banyak banget kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri, atas, bawah. Itu kalian bakal nemuin banyak banget karya dari siswa-siswi SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Apalagi lewat lorong kelas ini ya, Rel ya. Iya Banyak bener, banget banyak gini-gini. banget. Sampai kadang kita tuh lagi ngobrol, terus tiba-tiba ngomongin tentang sendiri. lukisan. Iya bener, salfok. Sampai kayak, wih keren banget. Terima kasih untuk kakak kelas kami, alumni kami yang sudah membuat karya sekeren ini, yang menginspirasi kami buat nanti kalau misal ada tugas berikutnya nih, kita jadi bisa cari inspirasi, tinggal keliling Semantar aja. Kalau dari Siska gimana, ada yang ditambahin mungkin? Kalau dari saya segitu aja sih. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya, Naurelia Putri Fabrianti. Dan saya Siska Amelia Kusumawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!